Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang CSR Role Model dari Telkomsel W untuk The Best Customer Service tahun 2014. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Randi Andaru Putra. Saya biasa dipanggil Randi. Saya lahir pada tanggal 4 April 1991. Saat ini saya bergabung di Telkomsel per September 2013 sebagai Customer Service Representative. Sebelumnya, saya sudah menyelesaikan untuk di bangku perkuliahan di Hubungan Internasional Universitas Riau tahun 2013. Selama hampir kurang lebih 1 tahun bergabung di Telkomsel Berapa Pekanbaru sebagai CSR. Untuk achievement yang telah pencapaian itu sebanyak 3 kali, yaitu Best Customer Service Representative per bulan Februari 2014, bulan April 2014, dan bulan Agustus 2014. Untuk informasi lebih lanjut mengenai diri saya sendiri, teman-teman bisa invite dari sosial media saya sendiri, yaitu ada Line, Instagram, Pet, Facebook, dan Twitter dalam satu user saja, yaitu Randi Andaru. Sebelum bergabung di Telkomsel, saya juga ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan di luar. Yang pertama itu adalah Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia di Universitas Nasional Jakarta pada tahun 2011. Mengikuti hal yang sama, kegiatan yang sama di universitas yang berbeda, di Universitas Katolik Parayangan di tahun 2012. Lalu mengikuti 30 besar di Pertukaran Pemuda Antar Negara di tahun 2011. Mengikuti Liaison Officer Pekan Olahraga Nasional Riau tahun 2012. Dan terakhir itu mengikuti Training Telkomsel W and Broadband 2013 di Bandung. Untuk selanjutnya saya akan membahas satu permasalahan atau satu case yang ada di Grapari, khususnya yang saya tangani sendiri ketika kurang lebih dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. Yang pertama itu adalah komplain kartu simpati. Komplain kartu simpati di mana dengan nomor 0813 78610434 atas nama Ibu Leni, di mana Ibu Leni ini mengalami kartunya itu mati. Mati dalam artian di sini Ibu Leni sama sekali tidak bisa melakukan panggilan keluar, tidak bisa melakukan SMS keluar, dan tidak bisa menerima panggilan. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata kartu Ibu Leni, kartu simpati Ibu Leni mengalami habis masa aktif atau masa tenggang yang diberikan oleh Telkomsel sendiri. Nah, untuk permasalahan yang tersebut, kenapa masa aktif atau masa tenggang kartu Ibu Leni bisa habis? Ini dikarenakan karena Ibu Leni tidak melakukan pengisian pulsa baik dari mKios atau melakukan pengisian pulsa dari ATM atau dari Tikes dan yang lainnya. Nah, setelah kita menggali permasalahan dari Ibu Leni, kenapa Ibu Leni tidak melakukan pengisian pulsa? Yang menjadi penyebab yang pertama itu adalah Ibu Leni sama sekali tidak menggunakan telepon untuk melakukan panggilan keluar, dikarenakan dengan alasan nomor ini hanya digunakan untuk menerima telepon masuk saja atau menerima SMS masuk saja, karena nomor ini digunakan untuk usaha isi ulang air minum, sehingga pelanggan yang melakukan panggilan masuk ke nomor teleponnya Ibu Leni. Nah, pada saat itu Ibu Leni sudah komplain karena nomornya, menurut Ibu Leni, Telkomsel tidak memberitahu jika masa aktif kartu simpati Ibu Leni sudah habis, dan otomatis Ibu Leni sama sekali tidak bisa menggunakan kartu ini lagi. Di sini Ibu Leni merasa dirugikan karena dia harus memberikan informasi lagi ke semua pelanggan usaha air minumnya bagaimana untuk mereka memesan air minum tetapi dengan nomor yang berbeda. Nah, solusi yang pertama kita ambil itu adalah menerima komplain Ibu Leni dan menganalisa permasalahannya tadi tanpa harus mengintimidasi. Dalam artian tanpa ikut menyalahkan kenapa Ibu Leni tidak melakukan pengisian pulsa. Di sini kita bisa memberikan edukasi kepada Ibu Leni bahwa kartu prepaid atau kartu prabayar masa aktif tidak akan diperpanjang jika Ibu Leni tidak melakukan pengisian pulsa. Atau dengan catatan lain, masa aktif juga tidak akan diperpanjang jika Ibu Leni hanya mengisi pulsa dengan transfer dari nomor yang lain. Ya. Untuk permasalahan yang selanjutnya itu, jika memang Ibu Leni tetap komplain, tetap bersikeras, maka tindakan yang harus kita ambil secepatnya itu yaitu adalah menawarkan kepada Ibu Leni untuk melakukan migrasi prepaid to postpaid. Nah, ini sama dengan kita mengambil speed atau bertindak secara tepat dan tepat setiap pekerjaan yang kita lakukan. Maksud dari migrasi prepaid to postpaid ini adalah kita membantu Ibu Leni di mana dengan nomor simpati yang sudah habis masa aktif tadi, kita alihkan ke kartu halo atau kita migrasikan ke kartu halo tetap dengan nomor yang sama. Yang berubah hanyalah untuk sistemnya saja, di mana sebelumnya prabayar dan sekarang menjadi pasca bayar. Nah, di sini untuk
setelah kita tawarkan kartu halo, otomatis kita bisa meningkatkan sales PSB atau pasang baru kartu halo, di mana ini kita juga mengedukasikan ke pelanggan bahwa kartu halo itu tidak mahal dan tidak ribet seperti yang dipikirkan oleh masyarakat kebanyakan. Banyak masyarakat yang berpikir di luar kartu halo itu mahal atau kartu halo itu ribet, sehingga mereka mengalami salah satu semacam ketakutan atau semacam tidak menarik, tidak tertarik untuk berlangganan kartu halo. Nah, di sini kita harus bermain smart. Kita harus pintar untuk mengakali bagaimana merubah mindset mereka yang telah mereka pikirkan jika kartu halo itu mahal dan ribet. Kendala yang paling banyak dihadapi untuk pasang baru kartu halo yaitu adalah pemikiran masyarakat yang beranggapan kartu halo itu mahal dan ribet. Itu masalah pertama dari sekian banyak masalah ini yang paling banyak mereka pikirkan. Dan yang kedua adalah anggapan untuk susah atau malas datang ke Grapari hanya untuk melakukan pembayaran itu setiap bulan. Nah, dari dua permasalahan yang muncul, maka solusi yang bisa kita berikan ke pelanggan atau ke masyarakat adalah yang pertama itu memberikan perbandingan atau korelasi paket kartu halo lebih hemat dan fleksibel dibandingkan dengan kartu simpati dan as. Lebih hemat di sini bisa dengan contoh seperti paket data internetannya. Pertama, kalau kita bisa ambil korelasinya, kartu simpati untuk data internetan 135.000 dengan kuota 2 GB, dengan kartu halo 50.000 dengan kuota 2 GB. Nah, yang kedua itu menjelaskan jika kartu halo bisa dibayarkan melalui ATM, SMS banking, My Telkomsel, T-Cash, dan lain-lain. Nah, selain untuk berjualan, untuk meningkatkan sales pasang baru kartu halo, kita juga bisa menjual digital service kita seperti SMS banking, My Telkomsel, T-Cash, dan lain-lain. Improvement yang saya lakukan bersama tim di Grapari Shop Pekanbaru yang itu pertama adalah melakukan briefing di setiap pagi sebelum mulai bekerja, atau briefing di setiap habis bekerja atau di waktu lain, tidak hanya di dalam kantor atau di luar kantor juga bisa. Nah, dari hasil briefing yang ini yang sering kita lakukan, yang sering kita diskusikan untuk meningkatkan target penjualan kartu halo, salah satu improvement yang saya ambil itu adalah memberikan informasi atau memberikan broadcast ke semua teman-teman yang ada di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Pet, dan segala macamnya, bahwa kartu halo sekarang lebih mudah, lebih fleksibel, dan untuk tarifnya juga terjangkau, dan yang paling penting ini tidak mahal dan tidak ribet. Nah, dengan memberikan broadcast atau memberikan informasi melalui SMS tadi, diharapkan untuk peningkatan penjualan kartu halo bisa lebih meningkat dari setiap bulannya, setiap bulan secara terus-menerus. Nah, jika ini peningkatan dari kartu halonya mengalami peningkatan terus, otomatis kita juga mendukung dari budaya Telkomselnya sendiri untuk tetap menjadi pemenang sesuai atau tetap berkelanjutan. Nah, dengan adanya yang tadi, kita juga bisa membentuk We Have a Great Team sesuai dengan budaya perusahaannya Telkomsel tadi, ada Great Team. Nah, ini juga bisa dibentuk dari briefing yang kita lakukan dari setiap pagi tadi atau sebelum mulai bekerja, atau juga bisa dilakukan ketika di luar jam pekerjaan. Demikian dari saya Randi untuk presentasi kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi.